Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Kisah dari perjalanan Luna dan boneka Vidya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teti yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Abah Sabto tentu saja kaget melihat reaksi laki-laki parubaya itu. "Kenapa, Bah?" tanya Teti dengan rasa penasaran yang kini tergurat jelas di paras cantiknya. Sadar dirinya sedang diperhatikan oleh kliennya, Abah Sabto buru-buru mencoba menguasai diri. Dia tetap terlihat tenang di depan Teti meski hatinya sedikit bergemuruh gara-gara insiden kecil yang terjadi barusan. "Tidak apa-apa, hanya saja kamu perlu tahu kalau orang yang akan kamu kirimi santet ini punya kodam penjaga yang memiliki kesaktian cukup tinggi," ujar Abah Sabto seraya menatap serius ke dalam manik mata coklat Teti. Teti untuk beberapa saat terdiam. "Oh gitu, tapi Abah bisa kan bantu saya? Saya janji akan bayar berapapun maharnya asal perempuan itu bisa dilenyapkan agar saya bisa menikah dengan suaminya." Abah Sabto hanya menjawab dengan anggukan. Jawaban sang dukun jelas membuat hati Teti senang. Dia jadi merasa kedatangannya ke rumah sang dukun yang rumahnya berada di pelosok desa di wilayah Garut Utara itu akhirnya tidak sia-sia. Kini perempuan muda itu jadi tidak sabar untuk segera menikah dengan kekasihnya yang notabene adalah suami orang. "Tenang, perempuan ini akan Abah bikin menderita sakit kepala yang tidak bisa disembuhkan. Tubuhnya juga akan merasa gatal-gatal yang berasal dari dalam tubuhnya. Perlahan dia akan mati pelan-pelan akibat sakit kepala dan rasa gatal yang menyiksa," janji Abah Sabto dengan tawa mengekeh. Sebuah senyuman tersungging di bibir sang dukun yang hitam akibat terlalu banyak menghisap rokok lintingan. Dukun sakti itu pun langsung mengeluarkan sebuah boneka mirip seorang manusia yang terbuat dari kain berwarna putih mirip dengan kain kafan. Seekor ayam cemani yang masih hidup, Abah Sabto gorok hidup-hidup, lalu menampung darahnya di sebuah wadah mirip sebuah mangkok yang terbuat dari batok kelapa. Perlahan tangan kanannya dicelupkan ke dalam darah ayam cemani, lalu dituliskan sebuah nama di boneka tersebut, Ratih. Sepertinya itu adalah nama calon korban santetnya, nama perempuan yang ada di dalam foto yang tadi dibawa oleh Teti. Terpampang jelas di foto tersebut seorang perempuan berusia sekitar 30 tahunan dengan wajah teduh dan dandanan minimalis. Jilbab warna hijau toska yang dikenakannya makin menambah nilai keanggunan perempuan bernama Bu Rati itu. Aura yang dimiliki Bu Rati jelas bertolak belakang dengan yang dimiliki oleh Teti. Bila dilihat dari dandanan menor dan pakaian sedikit terbuka yang dikenakan oleh perempuan muda itu, jelas makin menguatkan identitasnya sebagai perempuan tidak baik yang suka mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Juga suka mendekati para laki-laki yang sudah beristri dan berduit untuk dikuras hartanya. "Mulai sekarang seiring dengan tertulisnya namamu di boneka ini, kau akan berada dalam kendaliku. Sukmamu kini jadi milikku," kata Abah Sabto dengan suara lantang sambil membacakan jampi-jampi yang memakai bahasa yang tidak dimengerti oleh Teti. Tidak sampai di situ, Abah Sabto kemudian mengambil sejumput jerami yang sudah disiapkan. Jerami tersebut dia gosok-gosokkan ke sekujur tubuh boneka sambil terus membacakan mantra dengan suara yang makin lantang sehingga tempat ritual itu kini mulai diwarnai dengan aura mistis yang kental. Perubahan hawa yang kini berubah menjadi panas dan seakan penuh sesak, seakan memberikan isyarat kalau di ruangan itu bukan hanya Abah Sabto dan Teti, namun kini sudah mulai dipenuhi oleh sosok-sosok tidak kasat mata yang berasal dari dunia lain. Bahkan Teti yang saat itu sedang duduk bersimpuh di hadapan Abah Sabto ikut merinding. Perempuan itu refleks kaget sekaligus bergidik ngeri ketika tiba-tiba mendengar 3 kali suara ledakan
mirip suara petasan yang meledak di atas atap rumah Abah Sapto. Disusul dengan jatuh terjengkangnya tubuh tua Abah Sapto hingga punggungnya sampai terbanting cukup keras ke lantai. Bahkan laki-laki itu sempat terbatuk-batuk beberapa saat dan diakhiri dengan muntah darah, sehingga muncratan darah kental tersebut sempat mengenai pakaian hitamnya. Tidak sampai di situ, suara teriakan kesakitan kini keluar dari bibir sang dukun. Ampun, ampun, jangan dicabut, sakit. Teriaknya di antara rintihan rasa sakit yang hanya dirasakan oleh Abah Sapto. Kelima jari tangan kirinya tiba-tiba saja terangkat ke atas seakan ada yang menariknya secara paksa. Kemudian hal yang mengerikan pun terjadi. Satu persatu jari tangan sang dukun itu terpotong dan berjatuhan ke lantai, seakan-akan dipotong oleh benda tajam. Sontak kelima jari yang terpotong itu pun mengucurkan darah, disusul makin kencangnya teriakan kesakitan dari bibir Abah Sapto. Kembali laki-laki itu melolong kesakitan, mencoba menarik paksa tangan kirinya yang masih tergantung di udara dan mengucurkan darah segar dari bekas potongan jarinya. Tapi usaha laki-laki itu gagal total. Sebab tarikan dari sosok yang kini sedang mengeksekusi tangan kirinya itu jauh lebih kuat. Begitu juga dengan energinya, cukup mumpuni untuk mengimbangi kekuatan energi yang dimiliki oleh Abah Sapto. Teti yang masih berada di tempat itu semakin bingung. Abah kenapa? Abah baik-baik saja? Tanyanya dengan rasa cemas bercampur takut mengaduk-ngaduk dirinya. Akan tetapi Teti tidak berani untuk mendekati sang dukun. Nyalinya sudah ciut duluan seperti kerupuk yang tersiram air. Teti spontan menutup mulutnya dengan tangan kanan akibat tidak bisa menahan rasa ngeri yang kini mulai menyelimutinya. Betapa tidak, dia tadi sempat ikut melihat satu persatu jari tangan kiri Abah Sapto berjatuhan ke lantai dengan posisi terpotong. Tapi Abah Sapto tidak menjawab. Kerongkongannya seakan disumbat oleh benda berduri tajam sehingga tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba tubuhnya terangkat ke atas seperti ada tangan tidak terlihat yang mengangkatnya hingga ke batas atap. Lalu brak, krak. Tubuh sang dukun tiba-tiba saja dijatuhkan hanya dalam satu kali hentakan, sehingga menimbulkan suara berdebum yang cukup nyaring. Disusul suara patahnya beberapa tulang di bagian tubuhnya. Abah Sapto detik itu juga langsung jatuh ke lantai dengan posisi punggung, tangan, dan kaki patah. Tidak ada suara teriakan kesakitan. Tidak ada juga jeritan yang memohon pengampunan keluar dari bibir sang dukun. Dia tidak ubahnya ibarat sebuah boneka kayu yang sedang dimainkan oleh pemiliknya. Hanya kedua bola matanya yang terus berputar-putar menandakan masih ada tanda kehidupan dalam dirinya. Pemandangan yang sangat mengerikan yang terjadi di depan matanya ini tentu saja membuat nyali Teti jadi semakin ciut. Tubuh perempuan itu ikut gemetar ketakutan. Tanpa pikir panjang, perempuan itu pun langsung meninggalkan tempat ritual Abah Sapto. Ya, perempuan itu pergi dengan membawa rasa takut bercampur banyaknya pertanyaan yang berputar-putar seperti benang kusut di kepalanya, yang tidak kunjung mendapatkan jawaban. Teti tidak tahu kalau sebelumnya muncul sesosok perempuan cantik yang memakai kebaya berwarna putih dengan rambut disanggul rapi. Tahu-tahu muncul dari balik tembok lalu menghampiri sang dukun. Tatapan sosok itu begitu dingin dan mengancam, seakan ingin menelan bulat-bulat sosok Abah Sapto. Jangan pernah kau ganggu anak keturunanku, apalagi berani mencelakainya. Sekali lagi kau lakukan, aku tidak akan segan-segan untuk mencabut nyawa busukmu. Kata sosok itu dengan suara yang pelan, namun aura kekuatan yang terpancar dari dalam dirinya terasa begitu mengintimidasi. Sepertinya kali ini Abah Sapto mendapatkan lawan yang level ilmu dan tingkat kesaktiannya berada di atasnya. Laki-laki itu sangat terpukul dan merasa harga dirinya sebagai salah satu dukun aliran ilmu hitam seperti dicapik-capik. Dengan sisa-sisa tenaganya, Abah Sapto pun memanggil-manggil nama seseorang. Abah Sapto hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit yang kini mendera punggung. Kaki dan tangannya yang kini sudah patah akibat dihempaskan dari atas atap oleh sosok perempuan tersebut. Ini adalah peringatan pertama dan terakhir untukmu.
Sekali lagi kau usik anak keturunanku, akan kuhabisi kau dan kugantung sukmamu di alam arwah. Pungkas sosok perempuan tersebut. Kemudian sosoknya perlahan menghilang, berubah seperti kabut tipis yang diterbangkan oleh angin, meninggalkan harum bunga melati yang memenuhi ruangan tersebut. Beberapa jam sebelumnya di kediaman Bu Rati. Malam itu di sebuah rumah yang terbilang mewah, Bu Rati terlihat gelisah. Sejak habis maghrib, perempuan yang masih terlihat cantik di usia yang sudah menginjak 38 tahun itu hanya mondar-mandir di ruang tengah. Kemana bapak ya? Kok jam segini tumben belum pulang? Padahal tadi katanya janji mau pulang cepet. Sungutnya sambil terus melirik jam tangan mahal yang ada di tangan kanannya. Sesekali Bu Rati melirik ke arah jendela dan membuka gordennya sedikit untuk mengintip keluar, berharap akan mendengar suara klakson dari mobil suaminya. Tapi sayangnya, di luar pekarangan rumahnya yang luas, hanya kesunyian yang menyergap. Tidak ada tanda-tanda kepulangan sang suami. Tepat ketika dari sebuah tempat yang jauh di wilayah Garut Utara, Abah Sabto sudah membacakan jampi-jampi dan mengirimkan santet jarak jauh. Tiba-tiba saja, Bu Rati merasa dadanya sesak. Awalnya dadanya hanya seperti ditindih oleh sebuah benda berat, tapi sekarang rasa sakit juga mulai menjalar di bagian kepalanya, yang terasa bagaikan dipukul berulang kali oleh sebuah palu besar. Duh, kenapa dada dan kepalaku sakit begini ya Allah? Keluh perempuan itu dengan langkah tertatih sambil berpegang pada tembok dan lemari yang dilewatinya. Bu Rati berjalan menuju kursi sofa yang ada di ruang tamu, kemudian mengembaskan tubuhnya di salah satu kursi sofa yang paling dekat. Dia terlihat begitu kesakitan karena mendapat serangan yang beruntun ke bagian dada dan kepalanya secara bersamaan. Bu Rati hanya bisa memijat-mijat keningnya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegangi dadanya. Kedua matanya terpejam seakan sedang mencoba mengurangi rasa sakit yang kini menderanya. Tidak lama kemudian, prak, tiba-tiba saja foto pernikahan Bu Rati dan Pak Seno, suaminya, yang berukuran besar dan terpasang di ruang tamu, mendadak jatuh dan pecah. Tampak bekas pecahan kacanya berserakan di lantai marmer rumah itu. Astagfirullahaladzim. Bu Rati refleks beristighfar, melirik ke arah asal suara. Mendadak perasaannya menjadi tidak enak. Dia khawatir kalau itu adalah sebuah pertanda buruk. Ya Allah, tolong lindungi hamba sekeluarga, ucapnya lirih sambil terus mencoba berdamai dengan rasa sakit yang makin menghebat di bagian kepala dan dadanya. Sampai akhirnya akibat tidak kuasa lagi menahan himpitan rasa sakit yang kian menggila, Bu Rati pun jatuh pingsan. Suasana rumah itu kini semakin sunyi, tapi tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja terdengar suara garukan kuku yang berasal dari dinding ruang tengah tepat di belakang tubuh Bu Rati. Disusul kemunculan sesosok perempuan berpakaian putih dengan rambut yang menjuntai panjang hingga menyapu lantai, tapi kepalanya hampir putus, sehingga kepala sosok itu tampak miring ke kiri dengan darah segar yang tampak masih mengucur di bagian lehernya yang terbuka dengan luka menganga. Sebilah kapak yang masih berlumuran darah tampak masih menempel tertancap dalam di lehernya. Sepertinya dulu sosok itu adalah jin korin dari seorang perempuan yang dibunuh secara tragis dengan memotong kepalanya memakai sebilah kapak. Tangannya yang berkuku panjang berwarna hitam tampak menggaruk-garuk kursi sofa bagian belakang yang sedang diduduki oleh Bu Rati. Bahkan kini cakarnya perlahan mulai menyasar, mengelus-ngelus pipi Bu Rati yang masih tidak sadarkan diri. Sebentar lagi wajah mulusmu akan kucabik-cabik dengan cakarku ini, gumam sosok perempuan itu sambil tertawa mengekeh. Bau busuk bangkai yang keluar dari tubuhnya serta-merta menyeruak. Untunglah saat itu Bu Rati masih tidak sadarkan diri, sehingga tidak sampai muntah mencium bau tidak sedap yang keluar dari tubuh sosok perempuan tersebut. Namun tawa sosok itu langsung terhenti, bahkan mendadak berubah menjadi jerit kesakitan ketika sosoknya tahu-tahu terangkat ke atas, awalnya pelan. Tapi setelah itu seakan ada tangan tidak terlihat melambungkan sosok perempuan itu ke atas plafon. Lalu, cers, terdengar seperti suara benda yang dibabat dengan sebuah benda tajam sebanyak 2 kali.
Disusul jatuhnya sosok perempuan itu dengan tubuh yang kini rengkah, terbelah menjadi dua bagian. Seiring dengan terdengarnya suara lengkingan kesakitan dari sosok itu, tubuhnya yang sudah terbelah dua itu pun akhirnya terbakar dengan sendirinya. Akibatnya, kini yang tersisa hanyalah serpihan abu dari sosoknya yang perlahan melayang-layang diterbangkan angin, menebar bau gosong bercampur bau busuk. Tidak lama kemudian muncul sosok laki-laki tua yang rambutnya sudah memutih, namun sorot matanya begitu dingin menakutkan. Tangan kiri sosok kakek-kakek tersebut terlihat memegang sebuah tongkat bergambar tengkorak manusia. Dan di lehernya tergantung kalung babi rusa yang ikut bergoyang-goyang setiap kali dia melangkah. Sosok kakek-kakek tua tersebut perlahan hendak memukul kepala Bu Rati dengan tongkatnya. Akan tetapi sebuah kejadian di luar nalar tiba-tiba saja terjadi. Tongkat bergambar tengkorak manusia milik sosok itu tahu-tahu sudah patah menjadi dua bagian. Hal ini sontak mengagetkan sosok itu. "Kurang ajar, siapa yang berani mematahkan tongkat saktiku? Biar ku habisi sekarang juga." Tapi sesaat setelah sosok itu selesai mengucapkan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara tenggorokan yang digorok. Tahu-tahu muncul sebilah pisau yang berlapis emas, terbang melayang lalu langsung menancap tepat di bagian atas leher sosok kakek-kakek tersebut. Kemudian menggorok lehernya dari atas ke bawah. Cairan berwarna hijau pekat pun keluar dari lehernya seperti air mancur. Bahkan muncratan cairan berwarna hijau tersebut sampai mengotori dinding yang ada di dekat sosoknya. Kemudian sosok kakek-kakek itu pun melayang ke atas seperti tersedot oleh sebuah lorong waktu yang mendadak muncul menghisap tubuhnya. Terdengar suara lolongan yang makin lama makin memudar seiring menghilangnya sosok sang kakek dari pandangan mata. "Itulah hukuman untuk kalian yang sudah lancang hendak menyakiti garis keturunanku." Sebuah suara seperti suara perempuan terdengar bergema di ruangan itu. Namun wujudnya tidak terlihat. Hanya sebuah bayang-bayang berwarna putih tampak berdiri tegak, tidak jauh dari tubuh Bu Rati yang masih belum sadar. Sosok yang berwujud bayangan putih itu meniup-niupkan tangan kanan ke arah tubuh Bu Rati. "Bangunlah, semua rasa sakit dan penyakit yang dikirimkan untukmu dari jauh sudah aku kembalikan ke pengirimnya," kata sosok itu dengan suara pelan, tidak ubahnya suara bisikan. Selang sekian detik akhirnya Bu Rati pun terbangun. Kedua matanya mengerjap-ngerjap, lalu kedua tangannya langsung mengucek-ngucek kedua matanya. Untuk beberapa saat perempuan itu hanya bisa tercenung, bingung dengan apa yang sudah dialaminya, berasa seperti mimpi. Kedua sosok yang tadi hendak menghabisi Bu Rati rupanya adalah kiriman dari Abah Sabto. Rupanya Teti berubah pikiran. Dia bukan hanya ingin mengirim santet dari jarak jauh, tapi juga minta sang dukun untuk segera menghabisi Bu Rati yang dianggapnya saingan terberat, yang menghalangi niatnya untuk menikah dengan suami Bu Rati. Sayangnya kodam penjaga leluhur keluarga besar Rati sudah lebih dulu menggagalkan niat jahat Teti dan Abah Sabto. Bahkan sang kodam yang memiliki kesaktian tinggi berhasil membinasakan kedua jin jahat kiriman Abah Sabto. Kita kembali ke ruang ritual Abah Sabto setelah sang dukun berhasil dilumpuhkan oleh kodam leluhur penjaga keluarga besar Bu Rati dan keturunannya. "Nyi Nawang, Nyi, tolong temui Akiman. Cuma Akiman yang bisa membantu saya," ucap Abah Sabto dengan suara yang begitu lemah mirip suara bisikan. Tidak lama kemudian sesosok perempuan berambut panjang namun gimbal muncul di hadapan Abah Sabto yang sudah terbujur lemah tidak berdaya di lantai ruangan ritualnya. Sosok perempuan itu seperti paham dengan instruksi sang majikan, lalu melayang ke atas dan menghilang di balik tembok. Sosok tersebut hendak memberitahu kabar buruk ini ke kakak sekandung Abah Sabto, yaitu Abah Kiman. Peristiwa itu begitu membekas untuk Abah Sabto. Kini kondisi tangan, kaki, dan punggungnya yang patah benar-benar meluluh lantakan semua rasa percaya dirinya. Bila dulu Abah Sabto merasa begitu jumawa dengan membanggakan semua kesaktian yang dimilikinya, kini kondisinya berubah 180 derajat. Kekalahan Abah Sabto untuk pertama kalinya benar-benar membekas, menohok langsung harga dirinya. Abah Sabto kini merasa kalau dirinya tidak ubahnya butiran debu yang tidak ada lagi artinya. Seluruh kerajaan kesombongan yang dia bangun selama bertahun-tahun
akhirnya runtuh sudah hanya dalam waktu singkat. Lalu setelah itu akhirnya dia putuskan untuk tidak lagi menjalani profesi yang sama dengan kakaknya itu. Ya, Abah Sabto ingin bertobat dan belajar menjadi manusia biasa yang tidak lagi dikendalikan hidupnya oleh kekuatan hitam dari dunia lain. Aku akan bertobat dan meninggalkan dunia hitam. Semoga Tuhan masih memberikan aku kesempatan, ujarnya saat merenung sendirian dengan sebutir air mata. Tiba-tiba jatuh bergulir dari pipinya yang sudah dipenuhi pahatan keriput. Namun sayangnya niat baik Abah Sabto untuk bertobat ditentang keras oleh sang kakak. Jangan bodoh kau Sabto, hidupmu sudah enak, uangmu banyak, hartamu sekarang berlimpah. Tidak pernah merasakan kekurangan uang. Orang-orang di sini takut padamu dan tidak berani macam-macam. Kenapa kau malah ingin tobat? Ujar Abah Kiman. Saat itu Abah Sabto hanya tersenyum tipis. Maafkan saya akui memang hidup saya selama ini sangat berlimpah materi. Saya juga mendapatkan rasa hormat yang mungkin tidak bisa dimiliki semua orang. Tapi batin saya terasa kosong, A. Hidup saya mulai terasa hampa, sahut Abah Sabto dengan suara lirik. Halah, kau ini makanya buruan kawin, biar ada orang yang merawatmu. Kau pilih gadis mana yang mau kau sunting, pasti akan kau dapatkan dengan mudah. Apalagi kau telah lama menguasai ilmu pelet, yang tidak semua dukun bisa menguasainya. Tapi Abah Sabto hanya diam saja saat diejek begitu rupa oleh sang kakak. Abah Sabto bukannya tidak ingin menikah, tapi baginya pernikahan itu hanya menjadi beban yang bisa mengekang kebebasannya. Berbeda dengan Abah Kiman yang berprinsip beda dan sudah menjalani 5 tahun pernikahan dengan Bu Rahayu istrinya. Sebagai seorang kakak, Abah Kiman yang tidak tega melihat kondisi sang adik yang mengalami patah tulang di bagian kaki, tangan dan punggung, berinisiatif untuk meminta bantuan dari rekan dukunya yang berasal dari Kalimantan. Ya, Abah Kiman meminta ramuan untuk penyambung tulang yang patah khas Kalimantan, yaitu minyak bintang. Hal itu dilakukan oleh Abah Kiman karena ingin membujuk sang adik agar jangan sampai bertobat. Dia tidak bisa membayangkan bila harus berseberangan dengan adiknya sendiri. Singkat cerita, kondisi Abah Sabto pun sudah pulih kembali. Tulang-tulang di bagian tangan, kaki dan punggungnya yang sempat patah kini sudah tersambung kembali berkat ramuan minyak bintang atas inisiatif sang kakak. Akan tetapi kesembuhan Abah Sabto rupanya tetap tidak bisa merubah pendiriannya. Maafkan saya, tapi saya tetap tidak akan merubah pendirian saya. Saya akan tetap bertobat, kata Abah Sabto dengan kepala tertunduk. Wajah Abah Kiman berubah merah padam. Dia merasa kalau sang adik tidak tahu berterima kasih. Emosi laki-laki parubaya itu pun menjadi tersulut. Tidak ubahnya nyala api yang tersiram oleh bensin. Sabto, kau tega mengecewakan AA. Dasar adik kandung kurang ajar, ucap Abah Kiman geram. Kedua tangannya terkepal menahan aliran amarah yang mulai tidak sanggup lagi dibendungnya. Abah Sabto yang merasa bersalah sudah membuat sang kakak murka, refleks mengangkat wajahnya. Maafkan saya, ucapnya dengan suara bergetar. Plak. Tiba-tiba tamparan tangan kiri Abah Kiman pun mendarat di pipi kanannya. Abah Sabto memegang pipi kanannya yang kini terasa perih saking kerasnya tamparan sang kakak. Kini sudut bibirnya tampak pecah dan mengucurkan darah. Namun Abah Sabto tidak berniat untuk membalas. Dia masih merasa berhutang budi karena sang kakak sudah membantu menyembuhkan kaki, tangan dan punggungnya yang mengalami patah tulang. Sebaliknya Abah Kiman masih menyimpan rasa geram yang makin menggunung. Tidak tanggung-tanggung dukun sakti yang berasal dari Garut Selatan itu berniat ingin menghabisi sang adik dengan caranya sendiri. Pergi kau adik keparat, mulai saat ini kau bukan adikku lagi. Ikatan persaudaraan kita putus mulai detik ini. Pergilah, aku sudah tidak sudi melihat wajahmu lagi, usir Abah Kiman dengan suara yang tidak kalah bergetar. Laki-laki itu sudah tidak bisa lagi menyembunyikan rasa kecewa yang kini menderanya. Bu Rahayu mencoba menenangkan Abah Kiman dan menegurnya agar jangan terlalu keras pada Abah Sabto. Tapi Abah Kiman malah makin emosi. Kau ini juga istri kurang ajar. Mengapa kau malah lebih membela si Sabto? Harusnya kau dukung suamimu ini. Apa kau suka sama adikku, ah?
bentak Abagiman sambil mencengkram leher Bu Rahayu dengan tangan kirinya. Kedua matanya melotot ke arah sang istri, sehingga Bu Rahayu jadi makin ketakutan. Bukan begitu maksud ibu, Pak," kata Bu Rahayu dengan suara bergetar menahan rasa takut sekaligus tangis yang tertahan. Tapi Abagiman tidak mau mendengar penjelasan Bu Rahayu. Kali ini, laki-laki yang memang berwatak temperamental tersebut malah menampar pipi kanan Bu Rahayu. Plak. Suara teriakan kesakitan keluar dari bibir perempuan yang masih cantik di usianya yang sudah menginjak 30 tahun itu. "Mulai sekarang kau kutalak. Kau pergilah ikut si Sabto yang kau bela mati-matian itu. Pergi!" usir Abagiman sambil melangkah ke kamar lalu melemparkan pakaian dan barang-barang milik Bu Rahayu. Bu Rahayu yang kaget dengan reaksi suaminya itu segera bersimpuh di bawah kaki Abagiman. Dia menangis dan sebelah tangannya masih memegangi pipi kanannya yang masih terasa perih akibat tamparan sang suami. "Ampun, Pak, jangan usir ibu mohon," hibah Bu Rahayu. Tapi Abah Sabto tetap tidak bergeming. Kembali dia mengusir Bu Rahayu, lalu segera mengunci pintu rumahnya. Tapi diam-diam Abagiman yang sudah terbakar rasa cemburu dan marah karena Bu Rahayu lebih membela Abah Sabto ingin memberi pelajaran kepada sang istri. Saat malam itu, Bu Rahayu sedang berjalan sendirian sambil menangis, hendak pergi ke rumah orang tuanya yang berada di kecamatan lain. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kehadiran sesosok laki-laki kerdil yang menghadang langkahnya. Sosok itu berwajah hitam legam, tidak ubahnya sebuah arang. Kulitnya juga hitam, dengan rambut gimbal dan gigi-giginya yang tajam, semakin menambah keseraman sosoknya. Sosok itu juga hanya mengenakan cawat yang sepertinya terbuat dari akar kayu yang dililit sedemikian rupa, sehingga menutupi bagian bawah tubuhnya. Bu Rahayu langsung tersurut mundur. Dia selama 2 tahun menikah dengan Abagiman yang notabene seorang dukun beraliran ilmu hitam, tapi tidak pernah sekalipun melihat, apalagi mendapat gangguan dari sosok-sosok tidak kasat mata. Soalnya sang suami selalu melindunginya dengan memberikan pemagaran, tapi rasa cemburu buta yang sudah menutupi mata hati Abagiman membuatnya menarik kembali semua pagaran gaib buat Bu Rahayu. Bu Rahayu tidak tahu kalau sosok yang masih termasuk gendruwo yang kini berdiri di hadapannya adalah salah satu di antara sekian sosok jin kafir peliharaan Abagiman. Sosok kerdil berwajah hitam ini sengaja diutus sang dukun untuk mengganggu Bu Rahayu agar hidup perempuan itu menjadi tidak tenang. "Tolong, jangan ganggu saya hanya ingin lewat," kata Bu Rahayu dengan suara bergetar menahan rasa takut. Kedua tangannya mendekap tas berisi pakaian yang dibawanya. Sosok itu tidak menjawab, hanya menyeringai memamerkan gigi-giginya yang tajam dan di bagian depannya berbentuk taring babi. Lalu tiba-tiba saja sosoknya sudah berada di hadapan Bu Rahayu. Bu Rahayu makin dijajah oleh rasa takut, kemudian memutuskan untuk berlari memutar arah, tapi terlambat. Satu tangan sosok itu mendadak berubah memanjang, lalu memegang tangan kiri Bu Rahayu, sehingga pegangan perempuan itu dari tasnya langsung terlepas. "Mulai malam ini, kau akan jadi milikku, wahai manusia. Tuanku sudah menyerahkanmu sebagai budak nafsuku. Kemarilah, aku janji akan memberikanmu kepuasan," sahut sosok itu dengan suara berat, tapi intonasi bicaranya sedikit tidak jelas, sebab terhalang oleh 2 taring mirip taring babi yang ada di kedua sisi bibirnya. Hanya dalam 1 kali tarikan, tahu-tahu tubuh sintal Bu Rahayu sudah berada dalam pelukannya. Tentu saja Bu Rahayu makin ketakutan dan langsung terpekik histeris. Tapi sosok itu tetap tidak peduli. Dengan kasar dia menarik paksa kepala Bu Rahayu dengan maksud hendak menciumnya. Rasa jijik mulai menjalar di dalam diri Bu Rahayu saat melihat ada air liur menetes dari pinggiran bibir sosok bertaring itu. Tepat sesaat lagi ketika bibir bertaring sosok itu hampir saja mendekat ke bibir Bu Rahayu, tiba-tiba saja terdengar sosok itu melenguh kesakitan ketika sebuah pukulan telak yang diakhiri aliran tenaga dalam menghantam punggungnya. "Lepaskan perempuan itu!" disusul suara bentakan dari seorang laki-laki parubaya yang kini berdiri menatap penuh amarah ke sosok itu. Bu Rahayu refleks melepaskan dirinya dari pelukan sosok tersebut, lalu berlari ke arah laki-laki yang menjadi malaikat penyelamatnya itu. "Sabto!" Dalam hatinya di satu sisi Bu Rahayu merasa lega karena ada yang datang menyelamatkannya.
Tapi di sisi lain perempuan itu sedikit kecewa kenapa bukan sang suami yang membebaskannya dari cengkraman nafsu sosok itu. "Teh Ayu, apa Teteh tidak apa-apa?" tanya Abah Sabto pada sang kakak ipar. Bu Rahayu hanya menjawab dengan anggukan. Wajah perempuan itu masih menyisakan rasa tertekan akibat hampir saja menjadi korban pelampiasan hawa nafsu sosok itu. Sosok itu geram karena kehadiran Abah Sabto sudah menggagalkan rencananya yang ingin menikmati tubuh Bu Rahayu. Dengan geram sosok itu berbalik hendak menghajar Abah Sabto. Abah Sabto yang kondisinya sudah pulih tentu saja tidak tinggal diam. Laki-laki itu segera merapalkan mantra dengan mata nyalang, menatap ke arah sosok yang hendak melecehkan sang kakak ipar. Kedua tangannya dibiarkan terbuka. "Berani kau ganggu Teh Ayu, kuhabisi kau," bentak Abah Sabto yang langsung memutar-mutar kedua tangannya seperti membentuk sebuah bola. Perlahan muncul percikan api dari kedua tangan Abah Sabto, lalu dia arahkan percikan api tersebut ke arah sosok itu, tepat ke arah wajahnya. Sontak makhluk tidak kasat mata yang berada di depannya jadi kelimpungan terkena percikan api yang berasal dari kedua tangan Abah Sabto. Sosok itu pun berteriak-teriak kesakitan. Kemudian menghilang begitu saja seperti tertelan oleh hembusan angin. Namun hidung Abah Sabto dan Bu Rahayu mencium bau gosong seperti ada benda yang baru saja terbakar. "Ayo Teh, saya antar pulang ke rumah Akiman," ajak Abah Sabto. Laki-laki itu tidak tahu kalau Bu Rahayu sudah diusir suaminya itu. Makanya Bu Rahayu hanya menggeleng sambil tetap berdiri mematung, tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya berdiri. "Saya mau pulang ke rumah orang tua saya," sahut Bu Rahayu dengan suara lirih. Tentu saja jawaban dari sang kakak ipar ini membuat Abah Sabto kaget. Sampai akhirnya Bu Rahayu pun menceritakan semuanya, termasuk perihal dirinya yang diusir oleh Abah Kiman gara-gara sebuah kesalahpahaman. Abah Sabto yang mengkhawatirkan keselamatan sang kakak ipar menawarkan diri untuk mengantar. Awalnya Bu Rahayu menolak sebab tidak enak pada Abah Sabto, tapi laki-laki itu menolak. Mereka berdua tidak menyadari kalau dari balik sebuah pohon bacang yang tinggi menjulang, ada seseorang yang memata-matai mereka berdua. "Kurang ajar, si Sabto malah makin ngelunjak. Awas maneh Sabto," kata orang itu yang tampak geram melihat Abah Sabto yang berjalan di belakang Bu Rahayu untuk mengantarnya pulang ke rumah kedua orang tuanya di desa tetangga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.